bahwa seseorang tua renta yang kedua alisnya menutupi kedua matanya datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki yang telah berkhianat dan durhaka. Ia tidak membiarkan satu kebutuhan pun tanpa ia pasti akan cepat-cepat mengambilnya dengan tangan kanannya. Jikalau dosa-dosanya dibagikan kepada seluruh penduduk bumi, tentulah dapat membinasakan mereka. Masih adakah taubat baginya?" Nah, maka Nabi SAW bersabda, "Apakah engkau sudah masuk Islam?" Ia menjawab, "Adapun saya bersaksi bahwa tidak ada Rabb selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya." Maka Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mengampunimu selama kamu seperti itu dan mengganti keburukanmu dengan kebaikan." Orang tadi berkata, "Wahai Rasulullah, juga pengkhianatan dan kedurhakaan saya?" Beliau bersabda, "Juga pengkhianatan dan kedurhakaanmu." Maka pergilah laki-laki tadi sambil bertakbir dan bertahlil. Dalam tafsir Ibnu Katsir. Salat dalam babus salatul wajib. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus salata wa atus zakata wa lam ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Fadilatul Quran. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza zulsilat ta'dilu nisfal Quran wa qul huwallahu ahad ta'dilu sulusul Quran wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu'al Quran. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza sulsilat atau al-zilzalah sebanding dengan separuh Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an, dan qul ya ayyuhal kafirun sebanding dengan seperempat Al-Qur'an." Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi itulah sebabnya semoga Ustaz itu mungkin Ustaz sebagian ulama kita yang dulu ketika dia sholat maghrib selalu pasangan itu kuliah rakaat pertama, alilas rakaat kedua. Biasa kalau sholat isya itu dibaca al-zalzalah itu di rakaat kedua, biasa rakaat pertamanya lebih panjang daripada itu. Itu berarti ulama kita dalam membawa sholat itu berangkat dari berbagai macam hadis-hadis Rasulullah yang dia baca, aktualisasikan dalam berbagai tempat-tempat sholat. Jadi luar biasa ke dalam. Ada ijtihad juga, Ustaz. Jadi kenapa kalau di kampung, karena orang kampung itu tidak ada kegiatan lain kecuali mereka sudah tubuh-tubuh salat. Beda dengan di kota besar kayak begini. Jadi kenapa imam itu harus di rakaat pertama kalau maghrib, apalagi subuh, harus mereka biasanya disunnahkan untuk panjangkan karena masih banyak orang baru pulang kerja, terlambat, macet mobilnya. Maka sebaiknya kalau bacaan maghrib itu dengan subuh itu dipanjangkan sedikit rakaat pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kalau subuh kadang ada orang baru datang azan dia masih janaban, jadi dia baru buru-buru mandi azan, orang sudah qamat, kayak sunnah juga dipanjangkan. Bukan hanya subuh dengan maghrib, Ustaz. Semua sholat 5 waktu itu rakaat pertama dipanjangkan, di rakaat kedua semua. Tidak ada pembatasan itu kalau fikihnya. Yang saya pahami. Insyaallah. Saya baca satu lagi. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ala yastati'u ahadukum an yaqra'a alfa ayat fi kulli yawmin. Qalu wa man yastati'u dzalika? Qala ama yastati'u ahadukum an yaqra'a alhaakumut takatsur. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak mampukah salah seorang di antara kalian membaca 1000 ayat setiap hari? Para sahabat berbalik bertanya, siapa yang mampu melakukannya? Beliau menjawab, tidak mampukah salah seorang dari kalian membaca alhaakumut takatsur? Ya, kita amalkan. Satu surah atau satu ayat? Surah. Satu surah ya. Satu surah. Coba kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim summa latus'alunnaha ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Berapa tadi? Sama dengan 1000 ayat, Pak. Mestinya tidak perlu panjang ayat, itu ini sudah lumayan. Kalau kita dengar ini hadis tah. Iya. Makanya kita belajar amalkan biar malam ini ada orang tua di belakang. Ya cocok, mantap Ustaz. Asal kita lelet. Apalagi mata maki kencing atau maki berak. Ai. Allahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah fahuwa fi nafsihi saghirun wa fi a'yunin nasi azimun wa man takabbara wada'ahu Allah fahuwa fi a'yunin nasi saghirun wa fi nafsihi kabirun hatta lahu ahwanu alaihim min kalbin au hinzirin. Dari Umar radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bertawadhu kepada Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya sehingga di dalam dirinya ia merasa kecil, sedangkan dalam pandangan manusia ia orang yang besar. Dan barang siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya sehingga dalam pandangan manusia ia terlihat kecil, sedang dalam dirinya ia merasa besar, sampai-sampai bagi mereka ia lebih hina daripada seekor babi atau anjing. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Masya Allah. An Abdillah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah min kana fi qalbihi misraqal darratin min kibr. Jadi dari Abdullah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW Allahumma sholli wa sallim alaihi, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun seberat debu. Hadis riwayat Muslim.